Bayangkan, ada sesuatu yang mengintaimu setiap kali lampu padam. Bukan bayangan biasa, bukan halusinasi, melainkan sosok yang hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu ternyata sudah menjadi bagian dari keluargamu selama bertahun-tahun. Film dibuka di sebuah pabrik pada malam hari. Seorang karyawan melihat sosok aneh yang muncul hanya saat lampu dimatikan. Ketika lampu menyala, sosok itu menghilang. Awalnya kejadian itu dianggap imajinasi semata. Namun tak lama kemudian, seorang pria bernama Paul mengalami teror yang sama. Disinilah film memperkenalkan aturan utama monster. Dalam cerita ini, dia hanya bisa bergerak dalam kegelapan. Adegan pembuka ini menjadi salah satu bagian paling ikonik dalam film, karena langsung memperlihatkan ancaman utama tanpa menjelaskan siapa sebenarnya makhluk tersebut. Setelah kejadian tersebut, fokus cerita berpindah kepada Martin, seorang anak kecil yang mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam ia mendengar ibunya berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Martin mulai ketakutan untuk tidur. Akibat kurang tidur, ia bahkan sering tertidur di sekolah. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah sang ibu, Sophie, tampaknya menganggap sosok misterius itu sebagai teman. Kakak tiri Martin, Rebecca, kemudian dipanggil untuk membantu. Rebecca sudah lama meninggalkan rumah karena masa kecilnya juga dipenuhi kejadian-kejadian aneh. Ketika mendengar nama Diana disebut kembali, Rebecca langsung teringat pada trauma masa lalunya. Nama itu bukan nama baru. Nama itu adalah sumber dari semua ketakutan yang pernah menghantuinya. Rebecca mulai menyelidiki masa lalu ibunya. Dan disinilah misteri besar mulai terungkap. Sophie ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa saat masih muda. Di tempat itulah ia bertemu seorang gadis bernama Diana. Diana menderita kelainan langka yang membuat kulitnya tidak mampu menerima cahaya. Suatu eksperimen medis berakhir tragis dan menyebabkan kematian Diana. Namun anehnya, setelah kematiannya, kehadiran Diana tidak pernah benar-benar menghilang. Rebecca kemudian menyadari bahwa Diana memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kondisi mental Sophie. Sejak rahasia itu terungkap, serangan Diana menjadi semakin agresif. Setiap sudut gelap berubah menjadi ancaman. Lampu yang sebelumnya menjadi perlindungan kini mulai padam satu persatu. Martin, Rebecca, dan Brett berusaha bertahan sepanjang malam. Namun mereka menyadari satu hal. Mereka tidak sedang menghadapi manusia. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak terikat oleh aturan normal. Salah satu alasan Lights Out begitu efektif adalah karena konsepnya sangat sederhana. Semua orang pernah merasa tidak nyaman saat berada di ruangan gelap. Film ini mengambil ketakutan universal tersebut, lalu mengubahnya menjadi ancaman nyata. Bahkan banyak penonton horor menganggap konsep monster yang hanya muncul saat lampu mati sebagai salah satu ide paling menarik dalam film horor modern. Menjelang akhir cerita, Rebecca akhirnya memahami kenyataan yang mengerikan. Diana tidak hanya menghantui keluarganya. Diana terhubung langsung dengan Sophie. Selama Sophie masih menjadi penghubungnya, Diana akan terus ada. Keputusan yang diambil Sophie kemudian menjadi momen paling tragis sekaligus paling emosional dalam film. Melalui pengorbanannya, ia berusaha menghentikan teror yang selama bertahun-tahun menghancurkan keluarganya. Menurut saya, kekuatan terbesar Lights Out bukan terletak pada jump scare-nya, melainkan pada ide bahwa terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah yang berada di luar rumah, melainkan sesuatu yang telah hidup bersama kita selama bertahun-tahun. Film ini berhasil menggabungkan horor supernatural dengan drama keluarga yang cukup emosional.
Jika kalian takut gelap, kemungkinan besar setelah menonton film ini, kalian akan berpikir 2 kali sebelum mematikan lampu kamar.